Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami di mata kuliah Web Programming 2, yaitu MyNovel. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rahmat Fauzi Widianto. Yang kedua ada Muhammad Fikri Sapatullah. Yang ketiga ada Ike Holaya. Yang keempat ada Atika Rahmawati. Dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang mengenai proyek kami yang bernama MyNovel. Next. Adapun faktor awal terbentuknya MyNovel yang pertama, teknologi yang semakin maju. Yang kedua, pembayaran bisa langsung melalui digital atau non-tunai. Yang ketiga, lebih efektif dalam waktu. Yang keempat, era 4.0 atau biasa dibilang dengan jual beli secara online. Yang kelima, perkembangan zaman yang semakin canggih. Yang keenam, peran pengguna yang menginginkan secara instan atau cepat. Next. Kisah singkat terbentuknya MyNovel. Saat ini perkembangan novel terus berkembang di kalangan remaja, bahkan kalangan orang dewasa pun mengikuti tren novel saat ini. Namun di era saat ini, sudah jarang orang yang berbondong-bondong berdatangan ke Gramedia untuk membeli novel. Mereka lebih memanfaatkan gadget mereka untuk membelinya secara online. Oleh karenanya, dengan era perkembangan zaman 4.0, kami menciptakan sebuah aplikasi jual beli berbasis online yang bernama MyNovel. Di mana aplikasi ini, MyNovel ini merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam novel dengan variasi genre yang kekinian yang dapat langsung diorder oleh para penggemar novel. Oleh sebab itu, kehadiran MyNovel ini memudahkan novel membeli novel yang diinginkan tanpa membuang-buang waktu dalam berpergian serta mencari novel ke sana kemari. Dengan adanya aplikasi ini, bisa menjadi lebih efektif dalam pencari novel yang diinginkan hanya dengan tersambung internet dan mengklik order, maka novel yang kita pesan akan terorder secara otomatis. Oleh karenanya, aplikasi ini sangat membantu penggemar novel dari para pencari novel yang mereka inginkan secara cepat, tepat, dan efisien. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ike Holaya. Silakan Ike. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat aplikasi. Apa sih MyNovel? MyNovel adalah aplikasi berbasis web dalam jual beli novel secara online yang di dalamnya terdapat berbagai macam novel dengan variasi genre yang kekinian dan dapat langsung diorder oleh para penggemar novel. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan para penggemar novel mencari serta memesan novel yang disenangi. Biasanya, di Gramedia tidak pasti tersedia novel yang diinginkan. Terkadang kendala masih dalam proses pembukuan, kadang habis, ataupun sebagainya. Dengan keadaan seperti itu, sangat tidak efektif bagi para penggemar novel dalam mencari novel yang mereka inginkan. Dalam aplikasi MyNovel ini, kita dapat memilih novel yang kita inginkan, serta kita dapat mengetahui juga ranting dari novel tersebut beserta harganya. Di sana juga terdapat ulasan atau komentar dari pembeli mengenai novel tersebut. Dengan hal tersebut, sangat memudahkan pembeli untuk membeli novel di daerah manapun tanpa adanya batasan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Atika Rahmawati. Silakan Atika. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur di MyNovel. Kita bisa ngapain aja sih di aplikasi MyNovel? Oke, next.
Yang pertama ada fitur login, di mana di fitur login ini kita dapat login ya ke aplikasi MyNovelnya melalui username atau email, dan kemudian disertakan dengan password, kemudian kita klik login, maka login kita akan berhasil. Next. Dan yang kedua ada fitur registrasi. Di fitur ini adalah fitur di mana kalau kita belum memiliki akun untuk login, maka kita bisa membuat akun di form registrasi ini dengan menyertakan username, email, password, dan setelah itu kita bisa login ke aplikasi MyNovelnya tersebut. Next. Yang ketiga ada fitur home. Oke, di fitur yang ketiga ada fitur home, di mana kita bisa melihat berbagai macam novel di sini ya. Terus di sini juga ada fitur search, di mana kita bisa mencari novel yang kita inginkan. Selain itu di sini juga kita bisa melihat rating dari pembelian dan tanda likersnya ya, tanda love-nya. Oke, next. Yang keempat ada fitur keranjang, di mana di fitur keranjang ini kita bisa menyimpan novel-novel yang ingin kita pesan sebelum kita check out terlebih dahulu. Next. Yang kelima ada fitur pemesanan. Untuk fitur ini fitur khusus dari penjual ya, di mana di sini ada daftar pemesanan yang sudah di check out oleh pembeli. Nah, di sini tertera daftar novel yang sudah dipesan. Di sini juga terdapat harganya, terdapat tanggal pemesanan atas pembeli, dan status pembayarannya. Di sini sewaktu-waktu jika pembeli sudah membayar pesanannya, maka status ini akan berubah menjadi sudah bayar. Dan jika belum membayarnya, maka status ini tetap tertulis belum bayar. Next. Yang keenam ada fitur detail produk, di mana di fitur detail produk ini terdapat deskripsi dari novel yang kita pilih ya. Di sini ada soft covernya mulai dari harga sekian, kemudian terdapat alamat dari penjual novelnya, dan di sini juga kita bisa memilih berapa novel yang akan kita beli. Kemudian di sini juga kita bisa langsung masukkan ke dalam keranjang terlebih dahulu atau langsung mengeklik beli sekarang untuk langsung melakukan pemesanan. Next. Yang ketujuh ada fitur toko, di mana fitur ini adalah fitur dari penjualnya, penjual novel, di mana di sini tertera ada data-data yang masuk dari pembelian, misalnya kayak pembeli melakukan pemesanan. Kemudian di sini ada pengiriman juga, pengiriman yang telah diproses oleh penjualnya. Next. Yang kedelapan ada fitur tambah produk, di mana di fitur tambah produk ini penjual dapat mengupload produk-produk yang akan dijual beserta informasi produk yang berisi seperti harga ataupun deskripsi dari produk tersebut. Oke, next. Yang kesembilan ada fitur daftar produk, di mana di sini adalah fitur penjual dari novelnya yang terdiri dari beberapa novel yang akan dijual. Kemudian penjual juga bisa mengedit atau menghapus novel-novel ini dari daftar produk yang ada di tokonya. Next. Dan yang 10, yang terakhir ada fitur checkout, di mana di fitur checkout ini
pembeli dapat mencantumkan alamat pengiriman dan juga beserta nama dari pembeli dan nomor teleponnya. Kemudian dengan mengeklik checkout ini, maka pemesanan akan langsung terorder secara otomatis. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Atika atas penjelasannya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikri Sapatullah. Silakan Fikri. Baik, terima kasih Rahmat selaku moderator. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu satu, kebutuhan user, yang artinya hal-hal apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan pengguna dalam aplikasi MyNovel. Kedua, ada kebutuhan sistem. Maksud dari kebutuhan sistem artinya dalam aplikasi MyNovel ini, sistem dapat menjalankan apa saja yang dibutuhkan oleh si user untuk ditindaklanjuti. Next. Selanjutnya ada user pembeli. User dapat melakukan login terlebih dahulu, bisa login dengan akun yang dimilikinya. Apabila belum memiliki akun, user dapat membuat akun terlebih dahulu di form registrasi dengan mencantumkan username, email, dan passwordnya. User dapat melihat berbagai macam kategori novel yang tersedia, serta dapat melihat rating dan tanda like dari produk tersebut. Selanjutnya, user dapat melihat deskripsi dari produk tersebut. User dapat melakukan pemesanan dengan mengklik novel yang dipilihnya. Selain itu, user juga dapat mengetahui status pembayaran dari produk yang dibeli. Selanjutnya, user dapat menaruh atau mengumpulkan novelnya di keranjang terlebih dahulu sebelum mengkonfirmasi pemesanan. Selanjutnya, user dapat men-check out pemesanan serta menyertai nama, alamat, dan nomor telepon dari pembeli. Next. User atau penjual. User dapat melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah dimilikinya. Apabila belum memiliki akun, maka dapat membuatnya di bagian form registrasi serta mencantumi username, email, dan passwordnya. Pemilik toko dapat mengelola tokonya sendiri seperti melihat data pemesan yang belum membayar, mengenai stok produk, data pengiriman, dan sebagainya. Next. User atau penjual dapat menambahkan produk yang akan dijualnya serta mencantumkan foto produk, harga, dan deskripsi dari produk. Pemilik toko dapat melihat daftar produk yang dijualnya serta dapat mengedit ataupun menghapus produknya dari daftar produk yang dijual. Next. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi username dan password ketika user atau admin melakukan login. Sistem melakukan validasi data novel dan user pengguna yang akan diinput ke dalam toko. Sistem akan memberikan notifikasi atau akan menampilkan fitur login apabila ada user melakukan pemesanan tanpa login terlebih dahulu. Next. Sistem dapat menampilkan kategori novel yang dicari oleh user. Sistem akan menghapus pemesanan secara otomatis apabila pembayaran lewat dari 1 kali 24 jam. Selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi apabila pemesanan berhasil dilakukan. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain perancangan. Di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana di sini ada novel dengan ID sebagai primary key. Di novel ini dia menyimpan mengenai deskripsi dari novel tersebut. Bisa berupa judul,
baik itu judul, penulis, penerbit, cover, dan lain-lain. Lalu di dalam novel ini ada kategori ID yang nantinya akan direlasikan dengan kategori. Lalu ada toko ID, yaitu untuk berelasi dengan tabel toko. Selain memiliki kategori, novel ini juga memiliki user. User baik itu penjual maupun pembeli. Di user ini dia memiliki ID sebagai primary key, lalu ada role ID. Role ID ini berfungsi untuk menentukan apakah si user ini adalah seorang admin atau si user biasa. Lalu user juga memiliki toko. Toko ini dengan ID sebagai primary key. Lalu toko juga memiliki pesanan dengan ID sebagai primary key. Lalu ada novel ID. Novel ID ini nantinya akan berelasi dengan novel. Kemudian user juga memiliki keranjang. Keranjang ini memiliki ID sebagai primary key. Sama seperti pesanan, dia memiliki novel ID yang berfungsi untuk merelasikan dengan tabel novel. Selanjutnya ada LRS atau Logical Relational Structure. Di sini ada novel seperti yang sudah saya jelaskan. Ada kategori ID dan toko ID yang nantinya kategori ID ini. Di sini ada LRS atau Logical Relational Structure. Di novel ini, seperti yang sudah saya jelaskan, ada kategori ID dan toko ID, di mana kategori ID ini dia akan berelasi dengan tabel kategori. Yang dimana dia memiliki hubungan one to many, yang artinya tabel novel ini dapat memiliki satu kategori, namun kategori ini bisa dimiliki oleh beberapa novel. Kemudian ada tabel user yang di dalamnya ada role ID yang sebagai foreign key yang nantinya akan digunakan untuk relasikan di tabel user role untuk menentukan apakah si user ini adalah admin atau user biasa. Kemudian ada toko. Toko dia juga memiliki pesanan yang di dalamnya terdapat novel ID. Dan toko ini dia memiliki hubungan one to many di tabel pesanan, yang artinya toko dapat memiliki satu pesanan, namun pesanan ini bisa dimiliki oleh banyak toko. Kemudian yang terakhir di user ini dapat memiliki keranjang, yang dimana hubungannya adalah many to many, artinya user dapat melakukan atau menginputkan data novel ke keranjang maupun sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya ada use case diagram, di mana di use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu ada aktor pembeli, ada aktor penjual, dan yang terakhir ada aktor admin. Di aktor pembeli ini dia dapat melihat novel, kemudian dia dapat memasukkan novel ke dalam keranjang, lalu dia dapat membeli novel, kemudian yang terakhir dia dapat membayar novel. Kemudian untuk aktor penjual ini dia dapat membuka toko, lalu menghapus data novel, melihat daftar produk. Kemudian yang terakhir admin ini dia dapat mengelola data novel, kemudian lalu mengelola data user. Dan ini mereka semua harus melakukan login terlebih dahulu. Seperti contohnya penjual ini, dia sebelum membuka toko, dia harus menginput profil toko dulu. Sebelum menginput profil toko, dia harus login terlebih dahulu. Begitu juga dengan admin, dia mengelola data novel, dia dapat menghapus, mengedit, maupun menambah data novel tersebut. Selanjutnya ini adalah kelas diagramnya. Yang berwarna merah ini adalah atribut-atribut yang ada di dalam kelas. Sebagai contoh aja, di dalam kelas novel ini ada sel atribut berat novel dengan nilainya yaitu integer, ataupun ada cover dengan nilai atributnya yaitu image. Lalu yang berwarna hijau ini artinya adalah metode-metode atau fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Misalkan di sini ada fungsi update, yaitu untuk mengupdate novel tersebut, maupun
ada fungsi find novel, yaitu mengambil data novel berdasarkan kategori tertentu misalnya. Selanjutnya saya akan menjalankan websitenya. Ini adalah halaman utama halaman yang pertama kali muncul ketika membuka website MyNovel. Kalau kita klik login di sini, nah ini adalah form login dari website MyNovel kita. Di sini kita bisa menginputkan username atau email maupun password. Kalau kita klik sign up, ini adalah form registrasinya, di mana ada username, ada email, ada password, lalu confirm password. Di sini saya akan coba membuat satu akun. Oh iya, di sini di form registrasi ini sudah dilengkapi dengan form validation ya. Jadi kalau misalkan ini saya kosongin, kalau kayak saya klik sign up, dia itu nggak bisa. Nah, jadi sistem akan menolak. Jadi form ini harus diisi terlebih dahulu. Di sini saya contohkan, misalkan username-nya yaitu Sandika. Lalu emailnya misalkan sandikagali@gmail.com. Oh ya, dan kalau misalkan email ini bukan valid email ya, maksudnya bukan valid email itu yaitu misalkan nggak ada .com-nya atau nggak ada @-nya misalkan. Nah kayak gini. Jadi kalau saya klik sign up, dia kamu juga katanya suruh masukkan valid email. Nah maka kita harus masukkan email yang valid. Jadi harus ada @-nya. Lalu masukkan passwordnya. Saya isi masukkan password 12345. Lalu kalau confirm passwordnya nggak sesuai, misalkan saya masukkan 1234. Nah, maka akan menampilkan pesan password doesn't match, artinya password tidak sesuai. Nah, maka saya masukkan password 12345, lalu confirm passwordnya 12345. Nah, your account has been created, lalu kita masukkan yang sudah tadi kita buat akun. Oh iya, kalau misalkan saya masukkan si username ini, misalkan yang belum terdaftar gitu, jadi saya asal-asalan masukin. Kalau saya klik login, oh sorry, ini harus diisi. Nah, kalau saya klik login, nah maka akan tampil pesan username is not registered atau tidak terdaftar. Nah, saya masukkan tadi Sandika ya, Sandika. Lalu passwordnya, oh ya, kalau misalkan passwordnya saya salahin. Jadi kan passwordnya 12345 ya. Kalau saya masukin 123456, kalau saya klik login, nah katanya passwordnya salah. Masukkan username-nya, lalu passwordnya 12345. Kita klik login. Nah, maka sudah masuk ya. Ini adalah halaman utama dari website Novel. Kalau kita bisa lihat di navbar di sini ada tulisan kategori. Kalau ini fungsinya untuk mencari novel berdasarkan kategori. Kalau misalkan kita cari berdasarkan paranormal, nah maka akan tampil data novel berdasarkan kategori paranormal. Kita kembali ke home. Lalu selanjutnya di sini ada keranjang ya. Kalau misalkan saya klik, di sini masih kosong karena saya belum menambahkan apapun ke dalam keranjang. Kemudian kita ke bawah. Oh ya, di sini ada slideshow sederhana ya.
Dan misalkan kita ke bawah, di sini ada daftar novel yang dijual. Kalau misalkan kita ingin membeli satu, misalkan saya mau membeli The Prodigal, kita klik, nah maka kan tampil detail dari produk ini. Bisa di sini ada, di sini terlihat ada cover, lalu di sini ada judulnya yaitu The Prodigal. Kemudian di sini adalah nama penulisnya. Kemudian kalau kita lihat di bawah, di sini ada harga dari produk tersebut yaitu 50.000. Lalu di sini ada deskripsinya. Lalu di sini ada detailnya, bisa berupa jumlah halaman, berat, lebar maupun panjang. Nah, kalau misalkan saya ingin memesan, misalkan nih, saya mau memesan misalkan 2. Nah, di sini ada stoknya 20. Saya masukkan ke keranjang. Nah, novel berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, ini adalah tampilan dari keranjangnya. Di sini adalah halaman keranjang. Kalau kita klik, nah maka akan dilempar ke form checkout. Di sini, kalau misalkan kita ingin mengganti jumlah barang yang ingin dibeli, misalkan kita ingin satu aja, lalu kita klik checkout, maka kan kita disuruh mengisi alamat pengiriman. Kita pilih provinsi, lalu kita pilih kabupaten, kita pilih kecamatan, lalu isi alamat tujuannya, memasukkan kode pos, lalu penerimanya saya kasih Sandika saja. Lalu masukkan nomor telepon, lalu di sini ada detail pembayarannya, total tagihannya yaitu sebesar 50.000 karena yang saya pesan jumlahnya 1 doang. Lalu ongkos pengirimannya 10.000, lalu subtotalnya adalah 60.000. Ini adalah jumlah dari total tagihan ditambah dengan ongkos pengiriman. Lalu kita klik pesan sekarang. Nah, novel berhasil dipesan. Maka ini sudah masuk ke daftar pesanan si pembeli. Kalau misalkan saya logout, nah sekarang saya akan mencoba ya menambahkan satu produk lagi atau menjual satu produk. Sebelumnya saya sudah membuat akun khusus si penjual. Ini saya login pakai akun si penjual. Nah, kalau misalkan saya ingin menambahkan satu produk lagi di sini, saya bisa klik di sini di profile, lalu klik buka toko. Nah, ini adalah halaman utama dari si penjual. Di sini ada tambah produk dan daftar produk, lalu di sini ada daftar pesanan. Kalau kita klik daftar produk, maka kan tampil daftar produk apa saja yang sudah saya tambahkan di toko ini. Kalau kita misalkan ingin menambah satu produk lagi, kita bisa klik tambah produk. Nah, ini adalah form tambah produk. Di sini saya akan coba tambahkan satu. Kita upload foto utamanya. Nah, kemudian kita masukkan nama produknya. Di sini saya contohkan The Girl. Nah, ini adalah nama produknya. Kemudian kita bisa pilih kategorinya. Di sini saya pilih romance saja. Lalu untuk penulisnya. Nah, ini adalah penulisnya. Lalu penerbitnya
kita contoh aja ya, misalkan kita klik sonen. Lalu untuk jumlah halamannya saya contoh saja, misalkan ada 150. Lalu untuk deskripsi produknya, nah selanjutnya kita masukkan harga. Harga ini bebas ya. Saya sini contoh aja misalkan 60.000. Lalu stoknya misalkan ada 30. Kita masukkan ISBN-nya. Sini beratnya kita masukkan 300. Lalu panjangnya 27, lebarnya 22. Kita klik simpan. Nah, produk berhasil ditambahkan. Maka produk yang tadi sudah kita tambahkan akan tampil di daftar produk. Kalau kita misalkan ke home, nah maka akan tampil ya produk yang tadi sudah kita tambahkan. Kita balik lagi ke toko. Kalau kita lihat tadi ya, si user Sandika itu tadi sudah membuat satu pesanan. Jadi kalau misalnya kita klik pesanan saya di sini, nah maka yang tadi sudah dipesan oleh Sandika sudah masuk di daftar pesanan si penjual. Sini benar ya, penerimanya Sandika, dia beli produk The Hodigal dengan stoknya 1, lalu harganya 60.000. Ini sudah termasuk ongkos pengiriman. Oke, itu dia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.